Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakila Wayuni dengan NIM 2408781 Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randus dari Satria SPD MPD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang peran strategis pendidikan kepelatihan olahraga dalam peningkatan kualitas pendidikan atau SDG 4. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan kepelatihan olahraga memegang peran penting dalam menciptakan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan sebagaimana tercantum dalam SDG 4. Dalam konteks pendidikan nasional maupun global, pelatih olahraga tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan teknis, tetapi juga berperan sebagai pendidik yang memiliki kemampuan memengaruhi perkembangan kognitif, afektif dan sosial peserta didik. Oleh karena itu, penguatan pendidikan kepelatihan olahraga secara berlangsung berkontribusi pada kualitas pembelajaran yang menjadi indikator utama SDG 4. Selanjutnya, pertanyaan mendasar. Yang pertama, peran strategis pendidikan kepelatihan olahraga dalam peningkatan kualitas pendidikan SDG 4. Yang kedua, tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan kepelatihan olahraga di Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai-nilai SDGs dalam kurikulum pendidikan kepelatihan olahraga. Selanjutnya, tujuan penulisan. Menjelaskan peran strategis pendidikan kepelatihan olahraga dalam peningkatan kualitas pendidikan SDG 4. Menjelaskan tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan kepelatihan olahraga di Indonesia. Menguraikan integrasi nilai-nilai SDGs dalam kurikulum pendidikan kepelatihan olahraga. Selanjutnya, peran strategis pendidikan kepelatihan olahraga dalam peningkatan kualitas pendidikan atau SDG 4. Pendidikan kepelatihan olahraga memegang peran penting dalam menciptakan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan sebagaimana tercantum dalam SDG 4. Peran yang pertama yaitu pelatih sebagai pendidik holistik. Pendidik holistik menekankan pengembangan manusia secara utuh, mencakup aspek intelektual, emosional, moral, fisik, dan sosial. Model pendidikan ini sangat relevan dengan pembinaan olahraga yang pada dasarnya menuntut integrasi antara aspek teknis, fisiologis, dan psikologis. Yang kedua yaitu kontribusi terhadap SDG 4.7 pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. SDG 4.7 menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dalam sistem pendidikan. Hal ini mencakup pendidikan untuk perdamaian, hak asasi manusia, kesetaraan gender, keberlanjutan lingkungan, dan kewarganegaraan global. Olahraga sebagai media pendidikan memiliki potensi kuat dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut, terutama melalui praktik kerjasama, kompetisi sehat, penyelesaian konflik, serta keadilan dalam kesetaraan gender. Yang ketiga, peran olahraga dalam pengembangan karakter dan nilai sosial. Olahraga merupakan ruang sosial yang kaya akan dinamika interpersonal dan moral. Dalam olahraga, peserta didik berinteraksi secara intens dengan teman sebaya, pelatih, dan masyarakat. Interaksi tersebut membuka peluang bagi pembelajaran nilai sosial dan moral yang tidak selalu ditemukan dalam pembelajaran akademik formal. Selanjutnya, tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan kepelatihan olahraga di Indonesia. Meskipun memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian SDG 4, pendidikan kepelatihan olahraga di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Tantangan ini meliputi aspek kompetensi pelatih, struktur kurikulum, infrastruktur, serta kesenjangan akses terhadap teknologi pendidikan. Tantangan yang pertama yaitu keterbatasan kompetensi pedagodik pelatih. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan kepelatihan olahraga adalah kurangnya kompetensi pedagodik pada sebagian besar pelatih. Banyak pelatih memiliki latar belakang olahraga yang kuat tetapi minim dalam pemahaman pedagodik, psikologi belajar, dan strategi pengajaran berbasis bukti. Yang kedua, ketergantungan pada pembelajaran informal dan minimnya kurikulum sistematis. Pembelajaran pelatih di Indonesia masih sangat bergantung pada jalur informal seperti belajar dari pengalaman pribadi, meniru pelatih senior, atau melalui percobaan di lapangan. Yang ketiga,
Batasan akses terhadap teknologi dan inovasi pembelajaran. Dalam era digital saat ini, teknologi pendidikan menjadi salah satu elemen penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Namun, integrasi teknologi dalam pendidikan kepesertaan olahraga di Indonesia masih tergolong rendah. Banyak pelatih dan institusi olahraga, terutama di daerah, belum memiliki akses memadai terhadap perangkat digital, koneksi internet stabil, serta platform pembelajaran daring yang relevan. Yang keempat, minimnya sistem evaluasi dan monitoring pendidikan pelatih. Salah satu kritik utama terhadap sistem pendidikan kepelatihan olahraga adalah lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi. Banyak program pelatihan pelatih di Indonesia belum memiliki standar evaluasi berbasis kompetensi yang jelas. Yang kelima yaitu faktor kesejahteraan dan beban kerja pelatih. Kualitas pendidikan pelatih tidak hanya dipengaruhi oleh kompetensi akademik dan pedagodik, tetapi juga oleh kondisi kesejahteraan mereka. Banyak pelatih olahraga di Indonesia masih bekerja dengan status tidak tetap, menerima honor yang rendah, atau tidak memperoleh perlindungan sosial dan kesehatan yang memadai. Selanjutnya yaitu integrasi nilai-nilai SDGs dalam kurikulum pendidikan kepelatihan olahraga. Yang pertama yaitu pendidikan karakter berbasis olahraga dalam perspektif SDG 4. Integrasi nilai karakter dalam kurikulum kepelatihan olahraga merupakan salah satu strategis penting dalam mendukung pencapaian SDG 4.7 yang menekankan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks olahraga, pendidikan karakter tidak hanya diajarkan melalui materi teoris, tetapi dipraktikkan langsung dalam situasi nyata yang melibatkan interaksi, kerjasama, tekanan, dan pengelolaan konflik. Yang kedua yaitu pengarusutamaan kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam kurikulum. Kesetaraan gender dan inklusi sosial merupakan elemen penting dalam pendidikan berkelanjutan. Namun, dalam praktik kepelatihan olahraga, isu-isu ini masih kurang diperhatikan. Banyak pelatih tanpa disadari memperlakukan atlet-atlet laki-laki dan perempuan secara berbeda, baik dalam peluang kompetisi, kualitas coaching, maupun ekspektasi performa. Yang ketiga yaitu integrasi perspektif lingkungan dan keberlanjutan dalam pembelajaran olahraga. Salah satu aspek yang sering diabaikan dalam kepelatihan olahraga adalah pendidikan lingkungan. Padahal olahraga dapat menjadi alat efektif dalam mengedukasi peserta didik mengenai pelestarian lingkungan. Program outdoor training misalnya dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan nilai keberlanjutan, tanggung jawab terhadap alam, dan kesadaran ekologis. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu pendidikan kepelatihan olahraga memiliki peran strategis dan multidimensional dalam mendukung pencapaian SDG 4. Pendidikan berkualitas. Pertama, pendidikan kepelatihan olahraga tidak hanya berfokus pada pencapaian prestasi atletik, tetapi juga berperan signifikan dalam pengembangan karakter dan nilai sosial. Yang kedua, kualitas pendidikan kepelatihan sangat tergantung pada kompetensi profesional pelatih. Yang ketiga, integrasi teknologi pendidikan menjadi faktor kunci dalam memperluas akses dan efektivitas pendidikan kepelatihan dan keempat, pendidikan kepelatihan olahraga harus selaras dengan prinsip pendidikan berkelanjutan. Itulah tadi penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.